Apa? Yaitu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis qudsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kalau Allah Taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Berkata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah karena engkau wahai Muhammad, tidaklah karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Inilah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah kasihnya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita di hari ini merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala namanya selalu bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Nabi Muhammad, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kita semuanya? Yaitu tatkala Nabi Muhammad mensyiarkan agama Islam, tatkala pergi ke Taif. Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk mendakwakan agama Islam ke warga Taif. Pergi ke Taif. Nabi Muhammad pergi ke Taif dan mendakwakan agama Islam kepada warga Taif. Sampai ke sana, apa yang disambutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanya lemparan batu, gerjujan barah pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala suatu hari berkumpul dengan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, "Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Nabi Muhammad, apakah kami bukan sahabatmu? Apakah kami bukan saudaramu?" Kata Nabi Muhammad, "Engkau adalah sahabatku." Kata sahabat yang tadi, "Siapakah saudaraku, saudaramu ya Nabi Muhammad?" Kata Nabi Muhammad, "Saudaraku yang mana tidak pernah melihatku, tetapi dia menginginkanku, mencintaiku, merindukanku." Inilah yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Apakah kita di dalam hati kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berkata suatu hari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad, berkata, "Wahai Nabi Muhammad, apakah aku masuk surga? Apakah aku selamat di hari kiamat?" Kata Nabi Muhammad, "Apa yang kau bekalkan nanti? Apakah yang kau bawa nanti di hari kiamat? Apa yang kau bawa nanti di surga?" Kata seorang sahabat tersebut, "Yang aku bawa yaitu cintaku kepada Allah dan Rasulnya." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Kata Nabi Muhammad, "Engkau bersama yang engkau cintai," kata Nabi Muhammad. Jadi bagaimanakah kita mencintai Nabi Muhammad sedangkan beliau selalu mencintai kita, merindukan kita? Apakah di dalam hati kita selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak pernah mengingat Nabi Muhammad? Apakah kita selalu mencintai Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad selalu mencintai kita, selalu merindukan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulu pada saat detik-detik akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali berkata, tatkala detik-detik Nabi Muhammad akan wafat, Sayyidina Ali melihat bibirnya Nabi Muhammad berkebip-kebip. Melihat bibirnya Nabi Muhammad berkebip-kebip mengatakan sesuatu, maka didekatkan telinganya Sayyidina Ali ke mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala akan didekatkan telinganya Sayyidina Ali, apa yang dengarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu apa? Yaitu Nabi Muhammad mengatakan, "Ummati, ummati, ummati." Umatku, umatku, umatku. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala akhir hayatnya. Tatkala akhir hayatnya, Nabi Muhammad mengingat kita sebagai umatnya yang dirindukan, yang dicintai. Apakah kita akan selalu merindukan Nabi Muhammad di suatu waktu? Mencintai Nabi Muhammad di seluruh waktu kita, di selalu jam kita, di selalu waktu kita dan waktu-waktu kita selalu merindukan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad selalu merindukan umatnya. Inilah
akan bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kitanya semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus selalu mencintai, merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nanti di padang mahsyar, siapakah yang akan mengingat kita? Keluarga kita, istri kita, anak kita, keluarga kita yang kita cintai, yang kita temani, yang kita kenal, semuanya akan melupakan kita, tidak akan mengenal kita. Siapakah yang akan mengenal kita nanti di padang mahsyar? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain semuanya karena Nabi Muhammad. Kita diciptakan di dunia ini sebagai hambanya Allah untuk beribadah kepada Allah. Apakah kita akan mencintai Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad orang yang diciptakan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad seluruh alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kuncinya kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi magulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para habaib, para syarifah, para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hidwan, juga yang terhormat Ibu Syarifah Fatimah binti Umar bin Alwi Al-Gadri, yang mana beliau juga bibi saya sendiri Pak, karena beliau Ibu Fatimah ini sepupu sekali dengan abah saya. Nah, mungkin banyak warga belum tahu, kebetulan dulu saya punya nenek saya ini nikah 2 kali. Pertama nikah dengan Habib Alwi Al-Gadri, punya putra namanya Habib Umar, abah dari Syarifah Fatimah. Meninggal Habib Alwi, nenek saya menikah lagi dengan datuk saya. Nah, jadi Syarifah Fatimah dengan abah saya sepupu sekali. Saya dengan Habib Muhammad sepupu 2 kali. Nah, termasuk ini juga cucu dari Syarifah Fatimah. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, para bapak-bapak, bapak-bapak haji, bubu haja, ketua RT, ketua RW, juga para tur desa Tanjung Saleh, juga yang terhormat para undangan hadirin hadirat yang semoga kita yang hadir di sini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya jika saya terlambat karena tadi masih ada kegiatan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada Ahad siang ini, Ahad pagi ini, kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Addibu auladakum ala thalathi salin, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitih wa hubbu qiraatil Qur'an." Kata Nabi, addibu auladakum ala thalathi salin. Didiklah, ajarkanlah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apakah selama ini kita didik anak kita, ngajar anak kita sesuai dengan ajaran Nabi 3 perkara ini atau tidak? Apa yang 3 perkara ini? Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Ajarkan kepada anak kita agar anak kita mengenal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang nih Pak terbalik.
Yang dikenalkan ke anak kita nama-nama artis. Kalau tak ada cahaya, rata-rata orang-orang sini. Nah, saya tanya nih, bapak-bapak bagi ibu-ibu tu paling hafal nama artis. Dengar ketawa itu kan. Nah, saya tanya, jawab Bu ya, jawab Bu. Saya tanya Bu, artis goyang ngebor siapa namanya Bu? Goyang ngebor? Oh, hebat Pak. Hebat istri bapak Pak. Bapak bangga punya bini pintar ya. Saya tanya Age Bu, tanya Age. Anaknya Roma Irama yang masuk penjara siapa Bu? Wah, hebat. Tanya Age nih, tanya Age satu Age. Siapakah vokalis Noah? Wah, Arya dia tahu. Tanya Age sekali Age, terakhir. Yang ceramah nih siapa namanya Bu? Sahrukan, kata dia tahu gak gitu? Sahrukan, istri saya namanya Ustazah Sahrini Bu. Maaf Pak ya, saya suka gurau Pak ya. Saya biasa mungkin sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu ceramah sini. Pokok balik-balik Tanjung Saleh tadi ya sampai Teluk Besar ya. Saya kalau ceramah mohon maaf, saya kalau ceramah sering lucu terus Pak ya. Ngapa pula? Kalau tak ada lucu nanti Bapak Ibu ngantuk. Apa tadi baca serakal lihat baca banyak ngantuk-ngantuk kan? Kalau udah ngantuk bukan dapat ilmu. Kalau ngantuk tak ada dapat ilmu. Dapat air liau 1 gelas. Ya kalau air liau burung walet 1 kilo 15 juta. Kalau air liau Bapak Ibu sekilo siapa nak beli? Ini orang sekarang Pak, apa nama-nama artis? Tadi istri Bapak Masya Allah kan apa nama artis. Sekarang saya tanya lagi, saya tanya, ini keluarga Nabi, saya tanya Bu, jawab Bu ya. Siapakah nama istri Sayyidina Utsman? Kan tidak tahu. Nama artis tahu, nama istri Sayyidina Utsman yaitu putri Nabi tidak tahu. Makanya ajarkan kepada anak kita siapa itu Nabi Muhammad. Seperti apa sifat Nabi, seperti apa akhlak Nabi, seperti apa wajah Nabi, seperti apa suri teladan Nabi yang dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak. Makanya tadi Masya Allah sudah disampaikan oleh Al-Habib Faiz bin Abdurrahman As-Segaf. Ya, kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan apa bukti cinta Pak? Di antaranya bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nih sekarang bulan Maulid, perbesar acara Maulid Nabi. Jangan hitung-hitungan, jangan berhitung kalau tahu Nabi, jangan hitung-hitungan. Kalau ada anak kita kawin, coba anak kita kawin, kira-kira kalau pesta anak kita kawin 5 juta cukup gak? Mana cukup? Paling sikit tuh 20 juta lepas dah tuh. Kadang-kadang anak kita ulang tahun ngadakan acara ulang tahun 500 ribu mana cukup? Paling sikit 1 juta, 2 juta lah lepas. Untuk acara ulang tahun anak kita, untuk acara kawin anak kita, tak ada hitung-hitungan. Bila lagi anak kita satu-satunya Pak, ini anak kita bungsu, tak ada hitung-hitungan. Tapi kena acara Maulid Nabi, ya Allah, masjid minta sumbang 100 ribu, nyumbang 10 ribu. Ribut lagi itu, difitnah lagi itu. Paling kena pengurus masjid, tak ada dia dijual belanjakan semua tuh. Paling diambil sikit kali, korupsi kali itu. Ini bukan di sini, Masjid Sungai Jawi. Di tempat saya Masjid Sungai Jawi nih Pak. Ya, ada sebagian masjid di Sungai Jawi Pak, bukan menghidupkan masjid, tapi cari hidup di masjid. Sungai Jawi. Kalau di sini insya Allah mudah-mudahan tidak ada di sini. Perbesar acara Maulid Nabi. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah berkorban nyawa untuk kita. Tadi diceritakan oleh Sayyid Faiz. Ketika Nabi Muhammad hijrah, ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk mengajak orang Taif agar beriman kepada Allah, bukan disambut dengan hadrah, bukan disambut dengan makanan, disambut dengan lemparan batu sampai keluar darah Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril tak kuat, Pak. Panas malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, kalau kau izinkan Muhammad, aku angkat nih dunia nih, tanah Taif nih, kampung Taif, Kampung Pontianak, aku angkat, aku balik, aku sunjamkan, biar mati semua orang Taif. Saking panas di malaikat Jibril, melihat bercucuran darah keluar dari wajah Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak marah Pak. Dilempar dengan batu tidak marah, malah beliau mengangkat tangan, berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berilah kaumku petunjuk karena mereka belum tahu bahwa aku ini Nabi. Enggak apa-apa Jibril, jangan Jibril. Mereka tuh belum tahu bahwa aku Nabi. Kayak Bapak ngormat saya tadi, saya disambut pakai sepit, disambut berdiri, salam semua, dimakan. Karena Bapak udah kenal saya. Coba Bapak tak kenal saya, tak kenal, tiba-tiba saya datang tak kenal.
Disambut paling diusir. Kau udah ngapa sih kau tak ada diundang gitu kan? Begitu pula ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, oleh orang Taif dilempar dengan batu. Kenapa? Karena orang Taif belum kenal ini Nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad udah berapa kalinya pergi ke Taif, alhamdulillah warga Taif pun menerima kedatangan Nabi. Hingga sekarang Taif menjadi kota terkenal, disebutlah kota Madinah. Di situ Pak cikal bakal ini kota Madinah. Berbesar acara Maulid Nabi, jangan hitung-hitungan. Saya Pak pernah ceramah sekitar 4 tahun yang lalu di daerah Tanjung Raya 1. Ini Masya Allah Pak, ini untuk penyemangat kita, contoh bagi kita ya. Ini ada seorang janda, nenek-nenek, umur kurang lebih 80-an. Ini tiap tahun Pak, dia nih ngadakan maulid terbesar di kampung dia. Di Tanjung Raya itu paling besar. Padahal dia orang tak punya rumah kecil, mungkin tipe 36, dari kayu, atap daun, mereng itu rumah. Tapi kalau dia ngadakan maulid, 500 orang hadir, diundang. Habib Toha udah pernah diundang, Habib Fahmi udah pernah diundang. Kebetulan 4 tahun yang lalu giliran saya diundang. Ya, yang ngundang bukan beliau, yang ngundang tetangganya. Tetangganya datang ke rumah ngundang. Saya tanya, siapa yang ngundang nih? Oh, ceritakan ke tetangga. Oh, beliau nih Ustadz, nenek janda Pak Ustadz, umur 80-an, termasuk orang paling miskin, paling jelek rumah di kampung situ tuh Pak Ustadz. Cuma kalau ngadakan maulid di paling besar-besar, kalah seorang kaya pun kalah. Hebat gak kata saya nih. Akhirnya saya berangkat ceramah. Ketika berangkat, saya Pak dimasukkan di rumah orang. Rumahnya cantik, besar. Saya duduk, saya tanya, ini rumah siapa? Rumah saya Pak Ustadz. Bapak ke tuan rumahnya? Bukan Pak Ustadz. Tuan rumahnya nenek di sebelah nih Pak Ustadz rumahnya. Karena rumahnya kecil, jelek Pak Ustadz, dia malu biar Pak Ustadz diam rumah saya. Enggak bawa saya. Ayo, semuanya pindah. Masuk rumah nenek. Ketika saya masuk rumah nenek, nama enggak siap Pak kan? Nenek tak nyangka rumahku dipakai kena Pak Ustadz kan? Sampai nangis-nangis nenek saking senang Pak. Setelah saya ceramah, habis makan, saya panggil nenek. Nenek, ini nenek ngadakan acara maulid Nabi, biaya sendiri atau disumbang orang kaya? Saya biaya sendiri Pak Ustadz. Dapat duit dari mana nek? Sampai saya kepo, kata budak muda sekarang ya. Kepo, pengen tahu. Ya, saking tak percaya ini Pak. Dapat duit dari mana nek? Pak Ustadz, saya tiap hari jual gorengan Pak Ustadz. Di depan egang, kadang-kadang untung 1 hari 20, kadang 30 Pak Ustadz. Ya alhamdulillah kalau agak bagus tuh kadang-kadang untung 40. Saya tabung Pak Ustadz. Saya tabung selama setahun. Niat saya cuma satu, untuk memperbesar acara maulid Nabi. Tak ada niat nak bangun rumah Pak. Tak ada niat nak beli motor, nak makan enak, nak beli baju baru. Tak ada. Niatnya dia nabung setahun hanya untuk memperbesar, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Saya tanya kepada nenek, Nek, kemarin 12 Rabiul Awal, 12 Maulid, ada nggak acara di masjid itu? Ada Pak Ustadz. Nyumbang nggak nenek? Nyumbang Pak Ustadz. Lah kan cukup nek. Cukup lah sebenarnya. Nenek udah nyumbang di masjid tuh, udah cukup dah tuh. Itu berarti udah termasuk nyumbang acara Maulid Nabi. Dengan polosnya dijawab Pak. Ya orang awam nih, dia polosnya dijawab Pak Ustadz. Kalau maulid nabinya di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya saya ngadakan maulid di rumah agar Nabi Muhammad masuk rumah saya. Kenapa? Karena ada riwayat menyebutkan barang siapa disebutkan dibacakan nama Nabi Muhammad, dibacakan maulid, Nabi Muhammad hadir datang. Tadi Bapak baca serakal. Kenapa baca serakal berdiri? Baca serakal kan kita berdiri. Ini ada orang-orang Wahabi nih Pak. Orang-orang Salafi jangan sampai masuk Tanjung Saleh nih. Ya, dia ngatakan apa baca-baca serakal tu bid'ah masuk neraka. Berdiri agak syirik tu nyembah siapa ya dia tu. Diributkan. Sama gak dengan kita kalau upacara bendera? Bapak upacara bendera kan biasa kan? Upacara bendera. Gini, yang dihormat apa Pak? Kain ya kan? Kain. Ini yang dihormat siapa ketika kita berdiri? Ketika berdiri baca serakal, yang dihormat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir datang. Tapi ngapa tadi kita tak bisa lihat? Karena mata kita buta. Kenapa buta? Ditutup dengan dosa-dosa kita. Kita tak tembus pandang. Yang tembus pandang para wali-waliullah, kekasih Allah itu tembus pandang. Kita tak tembus. Termasuk saya tak bisa lihat datangnya Nabi. Ya, duit dia saya tak nampak. Kalau duit kecil, kalau duit besar nampak. Hati-hati ya, ini banyak aliran-aliran tak genah nih Pak ya. Jangan sampai masuk ke sini. Ada aliran namanya aliran Salafi Wahabi. Mereka nih Pak jarang pakai songkok, kadang tak pakai songkok, pakai baju, pakai celana bergantung-gantung tuh ya. Singkatannya RCTI, rombongan celana tinggi.
Ni ya. Semuanya haram, masuk neraka, syirik, bid'ah, cara robok-robok haram tu masuk neraka, tak ada zaman Nabi tu. Bukan jamaah Kubah, bukan. Jamaah Kubah tu bagus. Jamaah Kubah bedanya kalau jamaah Kubah pakai sorban. Kalau orang Salafi Wahabi tak mau. Kalau jamaah Kubah tu Pak, bagus. Mereka ngajak kita masuk masjid, cuma kita tak mau ke masjid. Tu ya. Ini beda Salafi Wahabi. Mereka tu Pak pakai celana tinggi, berjenggot sikit Pak. Jenggot tak panjang ya. Panjang jenggotnya tu hampir sama dengan bulu ketiak saya lah kurang lebih. Ni sikit-sikit semua ni haram. Seakan-akan cuma dia masuk surga. Maulid Nabi bid'ah, haram, masuk neraka. Karena maulid Nabi tak ada zaman Nabi. Baca serakal bid'ah, masuk neraka. Robok-robok masuk neraka. Gunting rambut masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Kalau neraka punya datuk kau, iyalah. Bid'ah haram masuk neraka. Alasannya ngapa? Karena baca serakal, robok-robok maulid Nabi tak ada zaman Nabi. Gampang Pak. Saya ni pernah ketemu dengan ustaz ini nih. Ustaz Salafi Wahabi ketika saya ceramah di Masjid Al-Muhtadin Untan. Diundang oleh istri wali kota, istri Pak Edi. Ya, acaranya ibu-ibu muslimat sekota Pontianak. Setelah saya ceramah, keluar saya nak balik, rupanya saya dicegat oleh beberapa orang-orang Salafi Wahabi ini Pak. Ada sekitar 5 orang. Dia nanya, Pak Ustadz mohon maaf tadi ketika Pak Ustadz ceramah saya dengar, kata Pak Ustadz, ayo kita perbesar acara maulid Nabi. Itu kan bid'ah Pak Ustadz. Di zaman Nabi tidak ada maulid Nabi Pak Ustadz. Di zaman Nabi tak ada serakal. Di zaman Nabi tak ada robok-robok. Berarti itu bid'ah Pak Ustadz, haram kata dia. Oh, saya pura-pura bodoh. Oh, jadi tidak boleh ke maulid? Tak boleh Pak Ustadz, bid'ah. Kalau bid'ah gimana? Haram Pak Ustadz. Terus kalau haram diapakan enaknya ya? Lempar ya sungai ke bawah Pak Ustadz. Jadi kata dia, maulid Nabi Pak baca serakat itu hukumnya bid'ah karena tak ada zaman Nabi, haram, lemparkan jak sungai Kapuas. Sekarang aku tanya, kau ada tak di zaman Nabi? Tak ada Pak Ustaz. Berarti kau bid'ah, lemparkan orang ini sungai Kapuas. Tak repot-repot Pak ya. Kalau ada orang Salafi Wahabi masuk sini, alasannya maulid bid'ah, tahlil bid'ah karena tak ada zaman Nabi, lemparkan pareta. Kau pun tak ada zaman Nabi. Macam-macam dia kau ni. Makanya perbesar acara maulid Nabi Pak. Jangan hitung-hitungan. Kalau bisa bukan tak cukup di masjid Pak. Ini Masya Allah Habib Muhammad ni di rumah seorang ngadakan. Kalau bisa besoknya walaupun kecil-kecilan, tidak bisa ngundang 100 orang terlalu ramai. Satu orang 50 orang lah. Tidak mampu 50 orang ya udah 10 orang. Tidak mampu 10 orang undang ya Habib Muhammad ni cucu Nabi. Beli ayam Lamongan 2 potong. Berdua dengan Habib. Ya. Jangan hitung-hitungan. Belum ada cerita Pak. Tidak ada cerita orang yang merayakan maulid Nabi di rumahnya, pakai di rumah, besar-besaran, besoknya bangkrut, tak ada cerita. Coba Bapak lihat tetangga Bapak yang biasa ngerayakan maulid Nabi di rumah-rumah. Lihat ekonominya. Tambah bangkrut apa tambah kaya? Tambah kaya oleh Allah. Pasti diganti. Kenapa? Karena ada hitung-hitungan untuk Nabi Muhammad SAW. Belum ada cerita orang yang ngerayakan maulid Nabi di rumahnya besar-besaran, besoknya sampai jual rumah. Tak ada. Sampai jual tanah, tak ada. Pakai jual bini, tak ada. Makanya ayo perbesar acara maulid Nabi. Jangan hitung-hitungan untuk Nabi. Memang betul kalau hitung-hitungan kita, matematika kita Pak. Aduh, kalau aku ngadakan acara maulid nih, paling sikit 3 juta lepas dah duit nih. Rugilah aku. Itu hitungan kita. Tapi hitungan Allah beda. Hitung-hitungan kita Pak, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kurang 2 sama dengan 0. Itu hitungan kita. Tapi hitungan Allah beda. Kalau tak ada cahaya, Bapak, mungkin Bapak pernah di sini rata-rata kerja apa nih? Nelayan ya? Ada sebagian nelayan ke? Anggaplah contoh nelayan lah. Pernah Bapak suatu hari, menurut Bapak, kalau aku pergi berangkat cari ikan, berangkat dari subuh balik subuh pasti dapat banyak. Menurut kita, otak kita nih, pikiran kita. Berangkatlah Bapak. Berangkat subuh, balik subuh, tapi dapat cuma sekilo. Pernah juga mungkin Bapak, ya, berangkat ke laut, baru berangkat cuma 2 jam, tapi bisa dapat 10 kilo. Balik dah Bapak. Padahal menurut akal, kalau tambah lama, pasti tambah banyak. Tapi itu yang beri rezeki bukan akal kita. Yang beri rezeki Allah. Kadang-kadang saking pingin dapat ikan banyak, ya, 1 hari 1 malam, subuh lepas, zuhur lepas, asar lepas, maghrib lepas, isya lepas, sampai subuh lagi lepas. Ya, makanya hati-hati Pak ya. Kalau betul-betul kita cinta Nabi Muhammad,
Ya bukan cuma baca serakal ya, tapi ikuti perintah-perintah Nabi, terutama solat ya. Apa kata Nabi Muhammad? Miftahul jannati as-shalah, yang artinya kunci surga ialah solat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya, alias tak pernah ngerjakan solat. Banyak orang Islam sekarang enteng solat. Ya, ada orang Islam, mohon maaf, ada orang Islam nih contohnya, ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat di Sungai Jawi tempat saya. Insya Allah Tanjung Saleh tak ada. Ya. Ada gak Tanjung Saleh ke? Oh banyak ke? Ada orang Islam nih masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat, padahal rumah dia dekat masjid. Ini masih mending nih, masih mending. Ada lagi yang agak parah sikit, masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha baru dia nyentuh masjid. Ini agak mending gak nih? Ada lagi yang lebih parah, masuk masjid ketika sudah mati, mayatnya baru masuk masjid disolati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Pak, ayo cepat-cepat pergi ke masjid, rajin-rajin kerjakan sholat. Ada lagi orang Islam nih, terutama hari Jumat. Hari Jumat sekarang hari apa nih? Hari Ahad. Ya, jangan ngomong Minggu Pak, tak usah. Minggu itu bukan bahasa kita orang Islam. Biasakan ngomong Ahad. Kalau bukan kita yang nak nyebarkan bahasa kita, siapa lagi? Ya, biasakan ngomong Ahad. Bukan apa, kita nih orang Islam suka ikut-ikutan latah. Contoh kalau tak ada cahaya nih, 2 bulan lalu ada tahun baru. Tahun baru apa nama? 2 bulan lalu, tak tahu. Tahun baru, selain tahun baru Hijriah disebut tahun baru apa? Tahun baru, bukan tahun baru masih. Tahun baru Islam. Kalau ada tahun baru Islam, berarti ada tahun baru bukan Islam. 2 bulan yang lalu tuh tahun baru Islam. Cuma ada ndak di sini yang ngerayakan tahun baru Islam? Ada ndak? Yang ngembun tak ada tidur, bakar kembang api, bakar jagung orang, bakar jarum, ada ndak? Tak ada kan? Padahal di Tanjung Saleh 100% orang Islam. Tapi tahun baru Islam tak ada yang merayakan. Coba nanti malam 1 Januari. Dari Tanjung Saleh penuh Pontianak kena orang Tanjung Saleh. Tahan berkayu sampan. Pergi ke Pontianak. Untuk apa? Untuk merayakan tahun baru malam 1 Januari. Padahal tahun baru malam 1 Januari itu bukan tahun baru kita. Itu tahun baru milik orang agama lain. Kita umat Islam punya tahun baru, disebut tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Ngapa pula kita orang Islam suka ikut-ikutan? Makanya nih, ya hati-hati. Di banyak orang Islam begitu Pak. Contohnya hari Jumat nih, hari Jumat ya. Tadi saya cerita hari Jumat. Ada orang Islam Jumat datang belakangan, balik duluan. Banyak. Datang belakangan, balik duluan, bawa sendal orang. Sampai sendal saya 3 kali saya hilang, sendal saya di masjid. Akhirnya saya punya akal. Ya, Bapak biasa hilang enggak? Pernah hilang enggak sendal di masjid? Pernah. Pingin tak hilang ya? Kalau Bapak pingin sendal tak hilang hari Jumat di masjid, gampang. Mulai Jumat depan ke masjid enggak usah pakai sendal, pakai sepatu. Sendal tak hilang, sepatu hilang. Yang penting sendal selamat. Jumat itu Pak, Jumat. Ini agar kita motivasi kita, penambah semangat kita agar ke masjid. Jumat tuh Pak, oleh Nabi Muhammad dianjurkan datang awal-awal. Kecuali hatib. Hatib disunnahkan datang belakangan. Hampir azan baru hatib datang. Ngapa pula beda? Hatib pula ngapa disunnahkan datang belakangan? Karena kalau hatib datang awal-awal, nanti dia masih cerita loh. Masih sepi tak ada jamaah, ketemu dengan jamaah 2 orang, masih main gaplek di masjid, masih jatuh, masih ngopi, masih ngerokok. Akhirnya ketika naik khutbah, tak ada wibawa lagi dah. Kata jamaah, buah lihat tadi ada berbual dengan aku kata. Makanya disunnahkan hatib itu datang belakangan, hampir azan baru dia datang, tak sempat ngomong. Ketika dia khutbah, wah punya wibawa. Sedangkan selain hatib, kena Nabi Muhammad, ya selain hatib dianjurkan datang awal-awal, kurang lebih 1 jam sebelum azan. Azan sekarang jam setengah 12. Jam berapa? Jam setengah 11 lah datang masjid Jumat. Karena kata Nabi Muhammad, barang siapa yang datang ke masjid Jumat awal-awal 1 jam sebelum azan, maka dia dapat pahala seperti dapat unta. Yang datang selanjutnya dapat sapi, datang selanjutnya dapat kambing, datang selanjutnya dapat ayam, datang selanjutnya dapat telur ayam. Kalau masih ada datang lagi dapat tai ayam. Itu yang tak sholat Jumat makan tuh tai ayam. Makanya jangan enteng-enteng sholat Pak. Miftahul jannati as-shalah, kata Nabi, kunci surga ialah sholat. Pak, Bu, kalau yang tak sholat bukan orang Islam, haram maklum.
Mereka tak solat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Ngapa? Di dunia udah puas kaya. Kalau tak percaya, coba lihat yuk. Yang kaya, tak usah jauh-jauh, di Pontianak ni. Islam apa bukan yang kaya? Coba lihat yuk, pelan-pelan kita lihat. Yang punya hotel, Islam apa bukan? Yang punya supermarket, minimarket, Indomaret, Alfamart, Islam apa bukan? Yang punya toko besar pinggir jalan, yang punya mall siapa? Yang punya Pertamina pom bensin, Pertamina siapa? Kita paling punya Pertamini. Kalau udah Pertamini pinggir jalan pakai botol seliter 2 liter, itu pasti orang Islam. Yang punya gerobak es tebu pinggir jalan, itu pasti Islam dah tu. Mereka tak solat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Ngapa? Di dunia udah puas kaya. Rumah tingkat 5, mobil 5 butik. Nak ke mana pakai pesawat bisa, makan lauk enak, tiap hari tidur pakai AC. Masuk neraka. Di dunia udah puas kaya walaupun tak solat, tak puasa. Sedangkan kita udahlah miskin, banyak utang, panas-panas kerja, batuk-batuk, bengek-bengek, tak solat, tak puasa. Ya Allah Pak Bu, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, walaupun di dunia kita miskin Pak ya, panas-panas kerja, jangan lupalah kerjakan solat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka. Maka kerjakan solat. Jangan enteng solat. Sesibuk apapun solat. Kan ada lagu tuh. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau solat. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau solat. Nabi Sulaiman ni Pak, orang paling kaya Pak. Saking kayanya, Nabi Sulaiman punya gudang. Bukan rumah, rumah tu kecil, gudang. Namanya gudang pasti besar. Gudangnya Pak, pintu gudang ni, ya, pintunya besar, gemboknya besar. Kunci gudang ni, kunci gudang kalau nak dibuka, kunci nyetok Pak, harus dipikul 7 orang. Saking kayanya. Kuncinya dari emas, pintunya emas, gudangnya, dindingnya semuanya emas, isinya emas. Kaya apa kayanya? Saya pun ada gak gudang emas di belakang rumah saya. Tapi walaupun Nabi Sulaiman kaya Pak, beliau tidak pernah melupakan solat. Semakin kaya, semakin rajin solat, semakin menangis kepada Allah. Begitu pula Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada hari ini. Nabi Muhammad Pak saking seringnya solat, kakinya sampai bengkak. Kalau budak muda sekarang kaki bengkak bukan solat, main futsal, kena tebak kaki bengkak. Nabi Muhammad setiap solat saking seringnya solat kakinya bengkak. Dan Nabi Muhammad Pak setiap solat menangis Pak, nangis. Padahal oleh Allah, apa kata Allah? Ya Muhammad, sal, tu'ta, isfa, tusyafa. Muhammad, minta apa saja kamu, pasti akan kuberi. Isfa, tusyafa, silahkan kamu menolong umatmu. Nabi Muhammad Pak pasti masuk surga. Dan Nabi Muhammad bisa memasukkan orang ke dalam surga semau beliau berapa jak jumlahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad oleh Allah sudah dijamin pasti masuk surga, setiap solat menangis Pak, netiskan air mata. Padahal dijamin masuk surga. Sedangkan kita udah tak ada jaminan masuk surga, tak ada solat lagi. Enak, hebat. Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga, solat tiap hari nangis. Makanya ayo Pak, bila lagi Pak kita udah tua nih ya, apa lagi yang punya anak dah, yang punya bini, yang punya istri, punya anak cucu lagi, yang tak solat Pak, hati-hati Pak ya. Kita sebagai contoh Pak. Kalau orang tua atau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Siapa lagi nak contoh? Kita nak marah anak kita, solat, awas kau tak solat ya. Anak kita ketawa dia, kawan tu kata dia. Kenapa kadang-kadang orang tua ni saking kesalnya anaknya dimaki. Kau ni anjing kau kata. Hati-hati budak sekarang pintar. Kau bapaknya anjing. Baru puasa. Kita ni sebagai contoh Pak. Kayak bapak contoh. Bapak ngerokok, anak bapak ngerokok. Bapak nak nyuruh anak bapak berhenti ngerokok. Bapak ngerokok gak? Wah, bapak megang rokok gini. Nih, contoh ini. Oh, megang rokok. Bilang kan, awas kau ya.
Kalau tak berhenti rokok, ku pukul kau ya. Pokoknya, kau harus berhenti rokok ya. Anak ketawa, hahaha, kata dia. Kau yang ngerokok. Kalau bapak nak nyuruh anak berhenti ngerokok, caranya gini. Bapak panggil anak bapak, rokok bapak sisa 3 batang tuh, bapak hancurkan depan anak. Nak, bang, kau lihat nak ya, aku mulai sekarang berhenti ngerokok nih. Kau saksinya, tapi kau pun berhenti nak ya. Insya Allah anak kita akan ikut. Begitu pula kita, Pak. Kita nak pingin anak kita anak rajin sholat. Kita pingin anak kita jadi anak soleh solihah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Tapi kita tidak jadi contoh yang bagus, tidak jadi contoh yang baik. Ayo sekarang, mulai sekarang, dengan hikmahnya acara Maulid Nabi ini, kita ikuti akhlak Nabi, perintah Nabi. Ayo, kapan lagi kita akan berubah? Niatkan dalam hati, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, sholat jarang-jarang, puasa kadang-kadang, disuruh ngaji malah hilang ya Allah. Mulai hari ini saya niat ya Allah, saya akan tobat, saya akan rajin sholat ya Allah. Saya udah tua dah ya Allah, udah banyak anak dah. Malu saya kepada anak istri saya. Begitu. Jadi yang pertama, didik anak-anak kita agar anak kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan apa kita didik anak-anak kita? Yang kedua, wa hubbu ahli baiti. Didik anak-anak kita agar anak kita kenal, agar anak kita cinta kepada cucu Nabi Muhammad, kepada para habaib, kepada para syarifah yang masih banyak di muka bumi ini. Ajarkan anak kita siapa itu Habib. Saya punya anak 3, Pak. Kalau saya jalan dengan anak saya, jalan ini biasa ikut nih. Nih ada santri saya biasa ikut. Kalau saya jalan, Pak, di simpang 4, ya di simpang 4 ada foto. Foto Habib Rizik umpamanya. Saya beritahu anak saya, nak, itu namanya nak Habib Rizik. Itu cucu Nabi. Jangan sampai kau kurang ajar nak, kena kualat nanti kau nak. Iya bah. Jalan lagi ada foto Habib Toha. Nah, itu Habib Toha Al-Jufri nak. Itu juga cucu Nabi. Jalan lagi ada foto Habib Fahmi. Nah, itu Habib Fahmi Al-Mutahhar, juga cucu Nabi. Jalan lagi ada foto saya. Saya beritahu, nah, itu bukan Habib nak, itu tabib. Bukan orang Arab tuh nak, Arab maklum. Ajarkan anak kita agar anak kita kenal cinta kepada para habaib cucu Nabi. Jangan sampai kita kurang ajar. Pak, bapak bersyukur, orang Tanjung Saleh bersyukur di Tanjung Saleh ini oleh Allah masih diberi, ditinggalkan, dihidupkan di sini, yaitu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, Pak. Ada seorang Habib namanya Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini Pak wali, sangat tinggi kewaliannya. Ya, dulu saya pernah ke rumah beliau dulu sekitar 25 tahun yang lalu. Beliau tinggal di Surabaya, udah meninggal, Pak. Beliau ini Masya Allah, Pak, tidak sembarangan terima tamu. Ya, kayak di Yaman ada wali, juga udah meninggal. Itu kalau salaman, Pak, kita salaman. Kalau kita orang bagus, diberi tangan kanan, Pak. Jadi orang bagus yang rajin sholat, diberi tangan kanan. Nah, kau cium tangan kanan. Tapi kalau yang degil-degil, yang sholat belang-belang kambing, beri tangan kiri. Jadi orang nak salam tuh bingung, Pak. Agak takut-takut. Yang degil-degil takut dilihat orang kan. Ini orang lama salaman, ujung-ujung tak salaman dia. daripada aku ketahuan nakal kan, bagus aku tak salam ya. Ini di Yaman ada ini. Ini Habib Idrus Al-Habsyi, Pak. Beliau nih, Pak, kalau ada orang undang beliau ini biasa ceramah, Pak. Kalau ada orang undang beliau tanya, Beb, Habib diundang kami kemana? Ke Tanjung Saleh, sama cik-cik ya. Oh, tunggu lo. Sebelum aku nerima undangan kau, aku nak nanya lo. Di Tanjung Saleh tuh ada Habib tak? Enggak ada, Beb. Umpamanya. Oh, enggak ada Habib. Tapi ada enggak Habib yang pernah masuk kampung kau? Oh, ada, Beb. Kadang-kadang ada Habib masuk kampung kami jual minyak wangi. Kalau gitu kampung kau berkah. Aku mau datang kampung kau. Ini Habib Idrus Al-Habsyi, Pak. Oh, nanti dapat berapa bulan ada lagi orang undang, Pak, orang lain. Beb, kami nak undang Habib ceramah, Beb. Oh, tunggu lo. Sebelum aku terima undangan kau tak tanya lo. Kampung kau ada Habib? Tak ada, Beb. Ada enggak Habib pernah singgah? Tak ada pernah. Lewat pun lewat, ya lewat gitu pakai sepeda motor ke pakai sepeda engkol. Tak pernah, Beb. Aku tak mau datang kampung kau karena kampung kau tak ada berkah. Takut aku. Jadi orang Tanjung Saleh bersyukur, kampung orang Tanjung Saleh ini berkah. Kenapa Tanjung Saleh? Padahal Tanjung Saleh dekat laut besar kan? Kenapa tak ada kena tsunami? Karena apa? Apa kata Nabi? An-nujumu amanun li ahli samawat, wa ahlu baiti amanun li ahli ardi. Fa idza dhahaba ahlu baiti, jaa ahlul ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Termasuk benteng di Tanjung Saleh. Kenapa Allah tidak turunkan bala bencana tsunami kepada orang Tanjung Saleh? Termasuk corona. Kenapa selamat orang Tanjung Saleh? Karena di Tanjung Saleh masih banyak para habaib, sampai kepala desanya pun Habib ya.
Insya Allah bersyukur. Ya. Makanya jangan kurang ajar kepada para habaib. Na'udzubillah sekarang nih Pak, ada sebagian orang udah berani ngaku habib Pak. Ngaku habib. Sampai-sampai saya pernah dimasukkan grup tanpa izin saya, tiba-tiba saya masuk grup. Ini grup, judulnya grup Azmat Khan. Ada Habib bangsanya Azmat Khan. Ada. Yang banyak tuh di daerah Pakistan. Ya. Kalau di sini di Pontianak belum ada. Ini saya dimasukkan grup Azmat Khan. Saya tanya, ini grup apa nih? Grup Habib baru kata dia. Habib baru ketemu nasab. Tahu lah dapat hitung sampah kali ini. Apa nih Habib baru kata saya? Iya. Padahal datuk dia, bapak dia tak pernah ngaku Habib. Ini ustaz muda, ini orang Pontianak nih Pak, ustaz muda-muda nih. Banyak dah ngaku Habib. Kami alhamdulillah udah ketemu nasab kami kata dia. Azmat Khan. Saya bilang, aku bukan Azmat Khan, aku Sahrukan, tak mau ikut-ikut kau. Iya, kalau Nabi Muhammad ngaku dia sebagai cucu Nabi. Kalau dia ngaku-ngaku tapi Nabi Muhammad tak ngaku, nak ngapa? Makanya hati-hati. Jangan sampai kurang ajar kepada para habaib. Termasuk benteng dari Tanjung Saleh. Kenapa aman dari virus corona? Karena sebabnya juga termasuk masih adanya para habaib. Makanya sampai sekarang Pak, belum ada Habib tu kena corona. Walaupun ada fitnah-fitnah, ada Habib katanya kena corona. Tak percaya saya. Saya sampai sekarang mohon maaf. Sampai sekarang nih, saya percaya corona itu penyakit. Tapi penyakit biasa. Cuma dibesarkan dia kena media. Betul tak? Corona itu Pak penyakit batuk, pilek, demam. Dari dulu udah ada. Ngapa pula kita takut sekarang? Cuma namanya beda, diubah. Kalau zaman dulu kan batuk, pilek, demam namanya bengek. Sekarang agak keren, corona ditakut-takutkan. Ada di sini orang robo. Padahal belum tentu. Apa pula kita takutkan berlebih? Corona itu Pak makhluk kecil, lebih kecil dari tungau. Tahu tungau tak? Tungau cuma laki-laki yang tahu. Masya Allah, ada Habib salam. Kita tunggu dulu Habib. Intejir sunah badin, mai. Jauh naik. Tak sini tak apa. Gerak sini Habib salam. Kau dah agak. Email gulu Hagibah nak Janib bi Faiz. Beb. Beb. Inggris. Apaan Beb ya? Baik kita lanjut Pak ya. Jadi corona ini penyakit. Cuma kita jangan gara-gara corona banyak orang imannya berubah Pak. Lebih takut kepada corona tapi tak takut pada Allah. Sampai-sampai kadang-kadang saya kalau tengah jalan Pak, saya ketawa seorang ketika saya melihat ada perempuan Pak, dia pakai masker tapi tak pakai kerudung. Saya ketawa, ya Allah kasihan kau nih. Kau takut corona tapi kepada Allah kau tak takut. Perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah pakai jilbab tak ada kau ikut. Ini banyak orang begitu Pak. Saking takutnya corona, ke masjid tak berani, tapi ke pasar kakap berani. Kan gitu, gara-gara corona coba lihat kemarin. Banyak masjid tutup, tapi pasar buka, mall buka, kantor buka, bandara buka. Memangnya corona tuh cuma ada di masjid, di pasar tak ada ke corona. Di pasar tak ada corona Pak, ada yang lebih bahaya dari corona Pak. Bu, ibu-ibu halo. Nah, Bu, ada yang lebih bahaya dari corona Bu, yang bisa merampas suami ibu, namanya Markona dan Marlena. Bisa direbut kena Markona Marlena tuh bahaya tuh ya. Jadi yang kedua, kita kenalkan kepada anak kita agar anak kita kenal cinta kepada cucu Nabi, para habaib dan syarifah. Yang ketiga, wa hubbu qiraatil Quran. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita, didik anak-anak kita agar anak kita cinta bisa membaca, mengamalkan Al-Quran. Caranya bagaimana agar anak kita bisa baca Al-Quran? Caranya didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Ini alhamdulillah ya putranya Sayyid Muhammad 2 orang.
Ya, ada Syed Abdurrahman dengan kakaknya itu Syarifah, juga udah dimundurkan pesantren saya di Al Jihad. Ada juga orang dari Teluk Besak. Teluk Besak itu Pak 2 orang Pak. Ya alhamdulillah dua-duanya udah hafal Al-Quran 30 juz. Insyaallah nanti dapat hadiah umroh. Jadi kalau hafal santri yang hafal 30 juz dapat hadiah umroh. Nah, Bapak mungkin ada hafal 30 juz ada? Saya alhamdulillah saya bukan hafal 30 juz, hafal juz 30 ya alhamdulillah. Yang penting hafal, yang penting tak ada hafal kan. Ya. Kenalkan anak kita agar anak kita cinta kepada Al-Quran, agar anak kita bisa membaca Al-Quran. Mohon maaf Pak Bu ya, banyak orang sekarang ini lebih senang anaknya dididik dengan pendidikan umum tapi tak peduli dengan pendidikan agama. Bangga kalau anaknya tamat S1. Wah. Ditanya, anakku sekolah mana? Anakku SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, S1 pun di Untan negeri. Nanti ya, kalau anakku udah tamat negeri S1, anakku pasti jadi orang kaya, pasti akan jadi pejabat tinggi, pasti akan jadi pegawai negeri. Kata siapa Pak? Pak, tiap tahun nih yang daftar pegawai negeri di Pontianak di Kalimantan Barat nih, daftar 10.000 orang, yang diterima 10 orang. Kemana sisanya tuh S1 jadi apa? Bingung, Bingung S1 sekarang Pak, bingung. Nak kerja bangunan, kena bapak diajak, Bang, ikut bapak cari ikan yuk. Pak, S1 Pak, gengsi Pak. Masa S1 cari ikan? Disuruh diajak yang perempuan kakak, jual gorengan yuk pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. S1, ujung-ujung apa? Ujung-ujung jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Seakan-akan kita nih Pak, banyak orang kita tak paham Pak. Seakan-akan kalau anak kita tak lulus S1, ndak akan jadi orang sukses. Nggak akan jadi orang kaya. Coba Bapak lihat, nih di Tanjung Sali nih. Tanjung Sali, coba lihat. Pak Haji yang kaya-kaya Tanjung Sali, lulusan S1 dah. Jangan-jangan ijazah SD pun tak punya kali Pak Haji ni. Bayangkan, tak punya ijazah SD aja kaya. Bang Man mana Bang Man? Ada ke? Bos ikan tu. Mana dia? Ada Pak Haji Sulaiman. Ini Pak Haji Sulaiman. Ialah saya pernah nyampe rumah beliau nih. Dulu ceramah Teluk Besak. Ya, insyaallah kan. Tamat S1 dah. Kan? Ya, bayangkan beliau tak punya jasa SD kaya. Kalau tamat S1 jadi presiden beliau dia. Bukan saya melarang, tidak saya melarang Bapak Ibu nak sekolahkan anak tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3. Kalau perlu sampai S7, tak usah kalah dengan HP Samsung. Tapi ingat, jangan lupa, jangan mengabaikan pendidikan agama anak. Apa gunanya anak kita pinta S1 Pak, hebat bahasa Inggris. Tapi ketika kita mati, apakah anak kita nanti di atas kubur nak bawa buku bahasa Inggris? Nak dibaca gitu di atas kubur buku bahasa Inggris, Papa, Mama, I love you. Apa kata malaikat? I love you kata dia. Nak pangkung nak malaikat kau. Tapi kalau anak kita masuk pesantren Pak, didik dengan pendidikan agama, anak kita pandai baca Yasin Pak, kita mau meninggal dunia masuk dalam kubur, anak kita di atas kubur baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita lihat dari dalam kubur, ya Allah, ini anak aku yang baca Yasin, sejuk hati aku. Padahal anak aku tak ada aku kuliahkan. Dia ni aku remehkan, cuma aku mondokkan ya anak aku. Tapi anakku satunya yang kuliah, dia lupa pada aku, dia sibukkan dunianya. Dia tak ingat, tak pernah ngirim Fatihah, tak pernah baca Yasin pada aku. Itu Pak yang akan jadi benteng, yang akan jadi teman kita nanti di kuburan, yaitu anak-anak yang soleh. Kuncinya agar anak kita jadi anak soleh-soleha, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama. Banyak pondok pesantren di Pontianak Pak. Ada pesantren Assalam. Ya. Assalam. Oh, Assalam terlalu dekat Pak Ustaz. Nanti sering balik ke rumah, kirim ke pesantren saya Al Jihad Sungai Jawi. Pesantren Pak Ustaz terlalu dekat, nanti sering balik Tanjung Saleh, kirim ke Jawa. Jawa terlalu dekat Pak Ustaz, kirim ke Arab. Arab terlalu dekat, udah kirim mana ya? Kirim ke Cina, mungkin jadi toki getah kali. Bukan apa Pak, sekarang kalau anak kita tidak dididik dengan pendidikan agama, akan rusaklah anak kita. Sekarang banyak aliran-aliran yang merusak diri kita, yang merusak anak-anak muda sekarang ini. Ada aliran-aliran liberal, naudzubillah min dzalik. Ya, di antara aliran liberal, ini ada aliran yang sangat benci sekali kepada Habib Rizik. Ini Masya Allah doakan, Insya Allah 2 minggu lagi Habib Rizik datang ke Indonesia. Mudah-mudahan selamat oleh Allah. Ini ada aliran, namanya aliran Nusantara, disingkat dengan ANUS. Tahu ANUS? ANUS pantat ayam tuh. Ya. Jadi aliran Nusantara Pak, ini mereka mengatakan ini Indonesia bukan Arab. Jangan kalau nama-nama jangan berbau Arab, ganti dengan nama Nusantara. Pakaian songkok putih itu budaya Arab, ganti dengan songkok hitam. Orang perempuan jangan pakai kerudung, itu budaya Arab, ganti dengan tusuk konde. Naudzubillah min dzalik.
Ini banyak orang ngajarkan kita agar kita benci kepada orang-orang Arab, terutama benci kepada habaib cucu Nabi. Ingat, kita Pak orang Pontianak nih, kalau tak ada Habib, tak ada orang Arab masuk ke Pontianak nih, mungkin kita masih nyembah apa batu kali. Ini sini kan yang bawa Islam ke sini siapa nih? Habib Tanjung Saleh nih. Injin antum Habib Habib Abdurrahman. Mungkin kalau beliau tak masuk sini, termasuk juga Sultan kita, Batu Layang, Sultan Syekh Abdurrahman Al-Gadri, tak ada masuk ke Pontianak, tak ada bawa Islam, mungkin sampai sekarang kita belum tahu Islam. Makanya bersyukur di kampung disebut nama kampung Tanjung Saleh, bukan Tanjung Salah. Ngapa Tanjung Saleh? Insya Allah orangnya soleh-soleh, saleh-saleh, keturunannya saleh-saleh. Jangan jangan pula diubah. Tanjung Salah, orangnya salah-salah, sangsut-sangsut. Tapi insya Allah enggak. Di sini Tanjung Saleh, mudah-mudahan semua menjadi orang yang soleh. Jadi didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan ke pondok pesantren. Saya punya wali murid, Pak. Ya, ini wali murid saya seorang intel polisi. Beliau nih Pak, anaknya masukkan pesantren saya. Ketika anaknya masuk pesantren, saya guraukan dia. Pak, Bapak ini kan polisi. Bapak bandar-bandar narkoba, penjahat-penjahat yang bisa Bapak tangkap, bisa Bapak urus. Masa anak seorang bisa Bapak tak bisa ngurus? Itulah Pak Ustadz. Pening saya ngurus pening saya ngurus anak saya di Pak Ustadz. Tak balik-balik dari warnet Pak Ustadz. Udah pada yang ngerokok, ngebentak-bentak saya, ngelawan saya. Preman-preman yang tak berani lawan saya. Ini anak saya masih SD berani lawan saya. Pening pala saya Pak Ustadz. Makanya saya titipkan ke Pak Ustadz. Ini orang sekarang gitu. Kalau anaknya nakal, berikan ke Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz tak gemuk-gemuk. Kalau anaknya tak nakal, cerdas, pendiam, bagus, sekolahkan umum tinggi-tinggi. Tapi kalau anaknya bodoh bale, nakal, baru masukkan ke pesantren. Akhirnya saya didiklah dengan ustadz-ustadz yang ada di pesantren saya, Pak. Dapat sebulan, ini orang tuanya ini yang polisi ini dengan istrinya jenguk anak dia. Ketika jenguk Pak, melihat anaknya udah berubah Pak. Cara salamannya berubah, cara duduk depan orang tua udah berubah, cara ngomong pun lembut dengan orang tua. Lalu bapaknya yang polisi bilang, Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak anak saya mondok sebulan ini udah banyak perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak anak saya mondok, saya tenang kerja, tenang makan, tenang tidur Pak Ustadz, tenang kata dia. Iya, kau tenang tidur, aku tak bisa tidur tuh, pening kalau aku mikir nak kau. Kau nak tidur. Makanya ya, sekali lagi ayo yang masih punya anak, masih kecil-kecil, kalau udah anaknya udah lepas, udah telanjur, udah besar-besar, tak ada dimondokkan, ajak cucunya, masukkan ke pondok pesantren. Mungkin di sini ada anak-anak yatim masih umur-umur SD, kirim ke pesantren saya. Kalau anak yatim gratis. Anak yatim, bukan bapak yatim. Apa yang dinamakan anak yatim? Anak yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau udah balik bagi banjir, itu bukan yatim lagi itu. Ya mudah-mudahan kita oleh Allah, ya kita doakan mudah-mudahan anak kita semua ada jadi anak soleh solihah. Mudah-mudahan kampung ini oleh Allah selalu dilindungi. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan bersama para habaib, bersama kakek para habaib yaitu Nabi Muhammad dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah sampai Jam 10.